Ya, sebelum arak-arakan dimulai, kita pantau terlebih dahulu suasana di Bundaran HI, di mana Bundaran HI ini menjadi salah satu rute yang akan dilewati tim arak-arakan peraih medali Olimpiade Paris 2024. Kita lihat pemirsa, saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kawasan Bundaran HI dan belum terlihat adanya masyarakat yang menunggu di sepanjang jalan untuk nantinya menyambut para atlet yang berlaga di Olimpiade Paris 2024. Ya, nantinya arak-arakan akan dimulai pemirsa dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di kawasan Senayan, Jakarta. Kemudian akan mengarah ke Semanggi, lalu menuju ke Bundaran HI, di mana saat ini arus lalu lintas masih ramai lancar. Belum juga terlihat ada petugas kepolisian yang akan mengatur arus lalu lintas, di mana ini menjadi rute arak-arakan. Dan nantinya dari Bundaran HI, arak-arakan akan menuju ke arah Patung Kuda. Dan dari Patung Kuda, nantinya arak-arakan akan berlabuh di Istana Negara yang nantinya akan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Oke. Ya, dan berikutnya kita akan sapa rekan Giselia Nurahma di Istana Negara untuk mengetahui persiapan di sana. Gisel, bagaimana persiapan di Istana Negara dalam menerima kedatangan arak-arakan para atlet nanti? Ya baik, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ini Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo direncanakan akan bertemu dan juga menerima para atlet Olimpiade Paris 2024 yang sebelumnya telah berkompetisi. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta, tepatnya di halaman depan Istana Merdeka. Rencananya para atlet ini akan tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat, setelah para atlet ini diarak keliling kota Jakarta sebagai bentuk dan juga apresiasi perwakilan terhadap perwakilan untuk negara. Adapun pemirsa dan juga Reza, situasi terkini di Istana Merdeka Jakarta ini terpantau masih sepi dan terlihat tidak ada persiapan khusus yang dilakukan. Kami juga belum melihat kedatangan dari para tamu undangan dan kami belum mengetahui secara pasti siapa saja tamu undangan dan juga sejumlah menteri yang nantinya akan hadir yang turut menemui para atlet. Namun tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga yakni Dito Aryo Tejo akan menemani para atletnya untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kemudian nantinya semua atlet yang berkompetisi di Olimpiade Paris 2024 akan menerima bonus sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah atas perwakilan mereka untuk negara. Selain itu, nilai bonus bagi 3 atlet peraih medali yakni Fedrik Leonardo, Rizky Juniansyah, dan juga Gregoria Mariska telah ditentukan secara khusus berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo, yakni atlet panjat tebing Fedrik Leonardo dan juga angkat berat Rizky Juniansyah akan mendapatkan bonus senilai 6 miliar rupiah masing-masing dari pemerintah atas raihannya dalam menorehkan medali emas. Sementara itu, atlet bulu tangkis putri Gregoria Mariska akan mendapatkan bonus tunai sebesar 1,65 miliar rupiah, yang mana diketahui angka-angka ini diketahui lebih tinggi dari bonus yang pernah diterima oleh atlet peraih medali serupa pada Olimpiade Tokyo 2020. Dan pemirsa, jika kita melihat penorehan atau pencapaian 2 medali emas Indonesia di Olimpiade Paris 2024 ini membuat tim Merah Putih berhasil finish di posisi 39 klasemen akhir Olimpiade Paris
2024 dan torehan 2 medali emas ini membuat Indonesia sukses menyamai pencapaian Indonesia pada Olimpiade Barcelona 1992 yang juga mengoleksi 2 emas. Reza dan juga pemirsa, hingga saat ini pukul 7:07 waktu Indonesia Barat kami masih terus menunggu kedatangan dari tamu undangan dan nantinya jika sudah ada informasi kami akan segera menginformasikan kembali pada Anda, Reza. Ya, Gisel, tadi Anda katakan bahwa selain Menpora Dito Aryo Tejo dan juga Presiden Joko Widodo yang akan menyambut para atlet yang berlaga di Olimpiade Paris 2024, juga akan hadir beberapa tamu undangan. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi siapakah saja tamu undangan yang akan hadir di sana Merdeka saat ini? Ya, Reza, jika kita melihat Pak pencapaian Patrick yang mengharumkan bangsa Indonesia. Oke. Bapak mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup. Ibu saja. Ini hari ini akan diarak-arak nih di hadapan seluruh masyarakat Indonesia, Jakarta utamanya. Gimana nih ekspektasinya dari masyarakat? Nggak pernah kebayang gitu ya bakalan dikasih kesempatan buat bisa diarak gitu secara khusus. Tapi yang pasti saya senang dan juga bersama teman-teman yang lain yang telah berjuang di Olimpiade Paris 2024 dan ini suatu kebanggaan buat teman-teman atlet mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dan juga diberikan kesempatan buat menyapa masyarakat Indonesia yang telah memberikan doa dan dukungan selama berlangsungnya Olimpiade. Mungkin Olimpiade ini menjadi target utama ya, tapi setelah ini ada target yang lain nggak untuk yang pengen kamu capai? Ya, Olimpiade kan target tertinggi kita khusus panjat tebing karena memang eventnya yang paling prestisius gitu ya. Untuk target berikutnya ya pasti ada buat Olimpiade juga di LA 2028. Soal bonus gimana nih? Ini kan katanya akan ada bonus yang lumayan besar ya, 6 miliar untuk peraih medali emas. Belum lagi mungkin akan ada tambahan-tambahan lainnya. Patrick sendiri udah ada rencana dengan bonus-bonus itu belum? Rencana ada tapi yang pasti ya belum bisa secara detail gitu uangnya bakal diapain, tapi yang pasti rencana tuh ada. Boleh disebutin nggak sedikit aja, spill aja, mungkin ada niat untuk ngapain, mungkin sekolah lagi atau gimana? Ya niat yang pasti yang utama nih buat orang tua dulu. Orang tua juga pasti pengen ibadah haji gitu kan. Jadi kemudian buat keluarga dan juga buat panjat tebing sendiri gitu, minimal punya kontribusi lah dari apresiasi yang telah diberikan itu buat kemajuan olahraga panjat tebing juga. Jadi ketemu Presiden ada yang mau disampaikan terkait panjat tebing juga? Pertama kalau ketemu Presiden Jokowi yang pasti mau ucapin terima kasih atas semua apresiasi dan juga doa dan supportnya. Kemudian ingin minta panjat tebing tetap didukung gitulah, disupport agar prestasinya juga bisa makin meningkat agar minimal bisa mempertahankan lah. Mungkin tempat pelatnasnya apakah akan minta diperbaiki, karena kita tahu selama ini kan panjat tebing latihannya di hotel ya, bahkan wallnya juga membangun sendiri dengan urunan hadiah dari Fredrik, dari Desak, dari teman-teman lain yang juara di ajang IFSC World Cup. Apakah dengan emas ini nantinya akan juga meminta kepada Presiden agar panjat tebing dapat perhatian lebih lagi? Kalau perhatian menurut saya sih ya gimana ya, pokoknya yang pasti panjat tebing tetap bisa berprestasi aja gitu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sekali lagi.